Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Sahabat Intai, sebagai muslim Indonesia di Taiwan, bagaimanakah kita seharusnya berperan sebagai duta muslim pada umumnya dan juga sebagai duta Indonesia di Taiwan tersebut? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya lebih lanjut bersama Bapak Ibnu Siswanto. Beliau merupakan dosen otomotif di Universitas Negeri Yogyakarta. Selain itu, beliau merupakan Gubernur Formi Tengah dan juga saat ini sedang menjalankan studi S3 di National Yunlin University of Science and Technology Taiwan. Tentunya masih dalam acara Ceramah Ramadan bersama Kartu As 2-in-1. Assalamualaikum Pak Ibnu. Waalaikumsalam Mbak Dina. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Tema kita pada kesempatan kali ini yaitu peran kita sebagai Duta Muslim Indonesia di Taiwan ya Pak. Iya. Terkait dengan tema tersebut, bagaimana kita seharusnya bersikap sebagai seorang Muslim di negara Taiwan ini Pak? Yang kita tahu bahwa Taiwan merupakan negara minoritas Islam. Iya Mbak. Begini, saya pernah punya pengalaman sebagai seorang mahasiswa di Taiwan ini ketika saya mengikuti perkuliahan dan kemudian segala sesuatu yang saya lakukan itu kadangkala menimbulkan persepsi di mata guru saya atau teman saya orang Taiwan itu seperti itulah orang Indonesia pada umumnya gitu. Misalkan kalau kita datang terlambat kuliah gitu Mbak, maka teman-teman itu kemudian kadang-kala mengatakan atau punya persepsi bahwa semua orang Indonesia itu sukanya terlambat gitu. Atau kalau kita mengerjakan tugas kuliah dan hasilnya tidak bagus, pas-pasan gitu, maka image di dosen itu bahwa orang Indonesia itu kalau mengerjakan suatu tugas tidak maksimal atau ya sekedarnya saja gitu. Nah, makanya karena itu pada kesempatan kali ini ya saya ingin memberikan masukan kepada kita semuanya sebagai suatu orang muslim dan juga sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Taiwan selama beberapa waktu ini. Kita harus berusaha menunjukkan bahwa kita memiliki ya sikap, perilaku yang bisa menunjukkan jati diri kita sebagai seorang muslim maupun sebagai seorang warga negara Indonesia. Yang pertama ya Mbak, yang pertama itu mungkin masalah berpakaian ya. Kalau di Taiwan ini kan model pakaian itu berdasarkan musim Mbak. Iya. Nah, kalau musim dingin itu orang Taiwan ini bisa lebih muslim daripada muslimah gitu, tertutup rapat gitu. Iya. Tapi kalau musim panas, nah pakainya beda lagi. Nah, kita sebagai seorang muslim ya pakaiannya itu model pakaiannya itu ya bukan berdasarkan musim, tapi memang ada aturan yang kita miliki. Misalkan ya harus menutup aurat dan kemudian kalau yang putri ya mengenakan jilbab begitu Mbak. Nah, ini salah satu hal yang harus kita jaga baik bagi kita. Mungkin tidak hanya kita pelajar ya Mbak, tapi juga teman-teman TKI atau BMI yang bekerja di Taiwan dan jumlahnya sangat banyak sekali ini. Dan juga yang kedua, kita perlu untuk menjaga kebersihan Mbak. Kebersihan. Kita tahu beda sekali kan ya, kita bandingkan Indonesia dan di Taiwan gitu. Iya. Taiwan tuh kita susah menemukan tempat sampah. Ya, tetapi justru malah bersih di mana-mana bersih gitu. Dan kalau ada suatu acara, mereka sesudah acara itu ya selesai bersih semuanya gitu. Nah kita harus bisa mengikuti ini atau bahkan menunjukkan karena memang dalam Islam sendiri diajarkan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman gitu. Nah kita berusaha menunjukkan ya kalau melaksanakan suatu kegiatan setelah acara ya kita bersihkan tempatnya gitu ya. Nah ini yang perlu kita lakukan, menjaga kebersihan. Dan harapannya nanti ketika pulang ke Indonesia ya ini juga bisa terbawa gitu Mbak. Jangan hanya selama di sini. Kemudian juga menjaga akhlak dalam makan dan minum. Nah, seperti
yang kita alami sendiri gitu ya, di Taiwan ini, kalau ingin mendapatkan minuman keras gitu amat sangat mudah sekali gitu, berbeda dengan di Indonesia gitu Mbak. Bahkan saya pernah punya teman kuliah gitu ya, satu ditawari gitu, mau nggak minum bir Taiwan gitu, ini made in ibu saya, enak sekali katanya gitu, enak sekali. Dan kemudian saya menjawab, waduh saya nggak boleh minum bir ya. Dan kemudian teman saya itu, loh kenapa, kan ini enak gitu ya, kenapa kok nggak boleh gitu loh. Nah, dan memang dalam Al-Quran sendiri itu Allah juga sudah menyatakan gitu ya, bahwa dalam minuman keras, khamar gitu ya, atau mungkin bir itu memang ada manfaatnya, ini dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 219 gitu Mbak, yang di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Jadi Allah sendiri sudah mengatakan bahwa dalam khamar, minuman keras itu ada manfaatnya juga bagi manusia gitu. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, akan tetapi dosa yang ada pada keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya, sehingga kita diminta untuk mengurangi, atau bukan mengurangi, dilarang, bahkan dilarang gitu ya. Kalau dulu awalnya tuh hanya diharapkan mengurangi gitu ya, tapi kemudian ayat itu kemudian ditegaskan lagi gitu ya, bahwa itu dilarang, diharamkan dalam Islam gitu ya. Dan yang terakhir setelah tadi makan dan minum, yang perlu kita jaga itu adalah menjaga akhlak dalam pergaulan Mbak, dalam pergaulan. Kita tahu di Taiwan ini, masyarakat Taiwan mereka cenderung mengikuti tren yang ada di Amerika gitu Mbak. Jadi silakan kalian melakukan apapun selama tidak mengganggu orang lain. Nah, jadi bebas gitulah, mau pacaran di depan umum itu boleh-boleh saja, itu di sini itu biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu ya bisakah kita menjaga diri kita supaya ya tetap menunjukkan perilaku kita, sikap kita sebagai seorang muslim dan juga sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Nah, salah satu hal yang mungkin sering terjadi di Taiwan gitu, kalau untuk para tenaga kerja itu Mbak, misalkan terjadi pernikahan antara sesama orang yang di Indonesia sebenarnya punya suami atau punya istri gitu, tetapi di sini menikah lagi ya karena mereka 3 tahun tidak bisa pulang. Nah, kadangkala ini ada kasus-kasus seperti ini. Nah, sehingga kita harus berusaha menjaga supaya ya jangan sampai ini terjadi. Nanti taunya orang Islam itu, wah ternyata orang Islam itu juga kalau pergaulan ya sama saja gitu ya. Boleh pacaran, nikah bebas gitu. Nanti malah mereka, saya kalau ketemu dosen itu paling bertanya, kamu muslim ya, istri kamu berapa? Nah, paling biasanya gitu Mbak, istrimu 4 ya, kan gitu. Nah, taunya mereka itu orang muslim itu istrinya 4 taunya gitu. Nah, ini perlu kita perjelas dan juga kita tunjukkan dalam sikap kita sehari-hari gitu Mbak, supaya jangan sampai timbul persepsi yang salah di mata orang Taiwan itu kepada Islam maupun juga kepada bangsa Indonesia gitu Mbak. Telkomsel merupakan operator telekomunikasi terbaik di Indonesia. 55% masyarakat di Indonesia adalah pelanggan Telkomsel. 80% diantaranya merupakan pelanggan Kartu As. Kartu As kini telah hadir di beberapa negara Asia. Dan kini, Kartu As 2-in-1 juga siap melayani kamu di seluruh penjuru Taiwan. Nelpon putus-putus, basi deh. Dengan Kartu As 2-in-1, panggilan kamu akan terhubung dengan jaringan terkuat di Indonesia. Hanya Kartu As 2-in-1 yang bisa melakukan panggilan dari Taiwan dengan nomor tetap. Membuat kita selalu terhubung dengan orang-orang terdekat kita. Jadi, sekarang kamu dapat menikmati tarif nelpon lokal dengan kualitas internasional cukup dengan Rp3.500 selama 2 jam. Kartu As 2-in-1 melepas kangen, mendekatkan jarak. Kartu As 2-in-1 lebih dekat, lebih baik. Kemudian nih Pak, peran apa saja yang bisa kita lakukan sebagai Muslim Indonesia dan sebagai warga Indonesia di Taiwan? Nah, ini yang menarik Mbak. 3 tahun yang lalu ya Mbak, saya tuh pernah mendapatkan selebaran gitu ya, selebaran tentang kita diminta untuk menyumbang pembangunan masjid di Taiwan gitu.
Dan setelah saya membaca kisahnya itu luar biasa sekali gitu ya, tentang pembangunan Masjid At-Taqwa. Ya, Masjid At-Taqwa ini berada di daerah Taoyuan, Pak. Daerah Taoyuan, dan ini merupakan masjid yang berdiri di Taiwan, diprakarsai oleh seorang bernama Bapak Muhammad Yasin. Beliau orang Taiwan yang kemudian menikah dengan seorang warga negara Indonesia, Bu Hasanah gitu. Dan beliau berdua ini berjuang untuk mendirikan sebuah masjid yang biaya pembangunan awalnya itu pada itu butuh kurang lebih 9 juta NT dolar, Mbak. Kan luar biasa besar sekali ini angkanya gitu ya. Dan mereka harus ya berhutang, dan perjuangannya luar biasa sekali gitu. Dan alhamdulillah saat ini sudah berdiri sebuah masjid yang bisa dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan warga negara Indonesia di Taiwan. Nah, ini mungkin salah satu peran besar yang kalau memungkinkan bisa kita lakukan selama tinggal di Taiwan gitu ya. Berpartisipasi dalam melaksanakan syiar-syiar keislaman di Taiwan. Salah satunya tadi dengan berpartisipasi mungkin membangun masjid kalau mungkin ya, Mbak. Saat ini kan baru ada 7 di Taiwan gitu. Nah, mungkin nggak kalau misalkan kita banyak gitu ya, di setiap kota itu nanti harapannya ada masjid-masjid mungkin misalnya begitu ya. Dan kemudian kalau peran kayak itu kan besar gitu ya, mungkin ada peran-peran lain yang lebih kecil yang bisa kita lakukan, Mbak. Misalkan ya kita kan kesulitan mendapatkan makanan ya. Mungkin saya lihat ada beberapa orang Indonesia itu yang berinisiatif membuka warung Indonesia, menyediakan makanan halal gitu ya. Nah, peran-peran ini kan sederhana gitu ya. Yang mungkin kalau di Indonesia tuh kelihatannya sepele gitu ya. Tapi di sini kan manfaatnya tuh luar biasa sekali gitu. Membantu banyak orang Indonesia yang tinggal di Taiwan gitu. Kayaknya kita kalau menemukan makanan Indonesia itu kan rasanya tuh enak banget lah kira-kira gitu ya, Mbak. Sehingga ya ini mungkin peran lain yang mungkin bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia yang ada di sini gitu ya. Kemudian kita juga bisa turut terlibat dalam kegiatan-kegiatan syiar yang dilaksanakan oleh berbagai perkumpulan Indonesia yang ada di Taiwan. Misalkan kegiatannya apa? Misalkan ada tablik akbar. Nah, tablik akbar ini kebetulan di Taiwan ini kan ada namanya Keluarga Muslim Indonesia Taiwan, KMIT gitu, Pak. Nah, di KMIT itu mereka punya beberapa organisasi cabang di bawahnya yang ada di setiap wilayah. Misalkan di Taipei ada juga sendiri, di Taichung itu ada sendiri, di Tokyo ada sendiri, di Jaya ada sendiri, di Tainan, di Kaohsiung ada sendiri gitu. Nah, setiap meet ini ya, Muslim Indonesia di Taiwan ini biasanya mendapatkan jatah untuk mengadakan kegiatan tablik akbar itu 1 bulan sekali. 1 bulan 1 kali dalam 1 tahun. Misalkan kalau kita di Tokyo ini kan jatahnya setiap bulan Oktober gitu ya, Mbak, diberikan jatah untuk mengadakan tablik akbar, dan nanti seluruh warga Indonesia di Taiwan itu akan diundang untuk menghadiri, sehingga kadangkala bulan ini kita rame-rame datang ke Taipei ikut tablik akbar di sana. Oh, bulan depan kita rame-rame datang ke Taichung ikut tablik akbar di sana. Nah, ini bisa kita ikuti, Mbak, sebagai salah satu bentuk syiar kita, peran kita untuk ikut kegiatan syiar kegiatan Islam. Kemudian sebagai mahasiswa mungkin kita juga biasanya kan setiap kampus kita kadang ada Indonesia Culture Day ya, Mbak. Ya, Indonesia Culture Day. Di sana kita bisa menunjukkan kekayaan, keberagaman yang kita miliki sebagai warga Indonesia maupun sebagai seorang Muslim. Kita tunjukkan ya nilai-nilai lebih apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sehingga kita bisa menunjukkan nilai positif atau memberikan persepsi yang positif gitu ya kepada orang-orang Taiwan, bahwa oh Islam itu ya baik, ya ramah, ya mereka itu tidak seperti persepsi yang kadang muncul di media itu kan, suka main bom, suka bunuh orang lain gitu ya misalkan gitu ya. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Juga di sini juga ada kajian online gitu ya, setahu saya. Biasanya setiap grup-grup itu mereka memiliki kegiatan kajian online rutin gitu, menggunakan media Skype atau menggunakan media radio ataupun menggunakan media yang lainnya. Nah, ini bisa kita lakukan juga sebagai satu peran serta kita gitu ya, peran kita sebagai seorang Muslim di Taiwan. Ya, tadi saya kembalikan bahwa ya keberadaan kita di Taiwan ini sesungguhnya juga menunjukkan atau mewakili
jati diri kita sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai Muslim pada umumnya. Dan apa yang kita lakukan selama berada di Taiwan ini bisa jadi akan menunjukkan apakah orang Taiwan ini akan respect atau hormat kepada kita ataukah tidak. Kalau kita bisa bersikap baik, kita bisa bersikap ramah, kita bisa menunjukkan akhlak yang baik, saya yakin orang Taiwan juga akan lebih hormat lagi, respect lagi, menghormati lagi gitu ya, tertarik lagi, kita simpatik lagi kepada kita sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai seorang Muslim gitu loh. Baik Pak, dari tadi yang kita peran sebagai duta Muslim, mulai dari peran kemudian cara bersikap, kira-kira apa nih Pak? Mungkin sebelum kita menuju ke penutup, ada yang ingin disampaikan buat kami, baik para pelajar maupun para pekerja yang lagi berada di Taiwan saat ini Pak? Ya, sebagai penutup ya dari apa yang saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir, mungkin beberapa hal yang perlu kita perhatikan selama kita berada di Taiwan ini, karena sesungguhnya kita semuanya adalah duta atau perwakilan bangsa Indonesia dan juga representasi umat Muslim di Taiwan ini gitu. Maka yakinlah gitu ya, supaya kita semuanya kan tidak mudah ya hidup di Taiwan itu ya Mbak. Kita susah makan, susah mendapatkan masjid yang dekat gitu ya. Yang pertama ya kita harus berusaha menjaga diri kita supaya bisa tetap istiqomah dalam memegang ajaran Islam kita gitu. Yang kedua, kita berusaha menunjukkan akhlak, perilaku, moral sebagai seorang Muslim. Kita bisa menjaga kebersihan, kita bisa menjaga pergaulan, kita bisa menjaga akhlak, makan dan minum kita. Kita juga bisa menunjukkan perilaku-perilaku yang lain yang harapannya itu bisa menambah simpati warga negara Taiwan kepada kita semuanya. Syukur-syukur gitu Mbak, karena dakwah itu kan tidak hanya dengan ucapan, tidak hanya dengan tulisan, tapi dakwah itu akan lebih bagus lagi jika dilakukan dengan bilhal gitu ya, dengan perbuatan gitu ya, dengan perbuatan. Siapa tahu dengan perilaku akhlak yang baik yang kita tunjukkan kepada warga di Taiwan ini, siapa tahu ada yang tertarik gitu. Tertarik, oh ternyata Islam itu baik, mereka jadi ingin belajar lagi, oh Islam itu bagaimana, boleh nggak saya nyoba pakai jilbab misalkan gitu kan ya. Nah siapa tahu ada yang tertarik gitu kan. Nah sehingga kalau misalkan tertarik, syukur-syukur ya Mbak, suatu saat siapa tahu ada yang kemudian mendapatkan hidayah karena tertarik dengan Islam, tertarik dengan apa yang kita tunjukkan, mereka kemudian mau memeluk Islam gitu Mbak. Itu akan sangat luar biasa sekali bagi kita sebagai seorang Muslim, karena sesungguhnya kalau misalkan ada seseorang yang mendapatkan hidayah dengan perantaraan kita itu, maka pahalanya kan luar biasa itu Mbak. Dunia dan seisinya gitu, yang sangat luar biasa sekali. Nah sehingga itulah yang mungkin perlu kita lakukan sebagai seorang Muslim ya selama kita tinggal di negara Taiwan, yang di sini mayoritas penduduknya mereka tidak memeluk agama Islam ya, mereka ada agama Kristen, Protestan, ada yang Buddha, dan ada juga yang kepercayaan kepada leluhur gitu ya. Nah di sini kita bisa berpartisipasi dari ya, menjaga diri kita, menunjukkan sikap dan perilaku kita, dan yang terakhir ya ikut berusaha mensyiarkan agama Islam ini di Taiwan gitu Mbak. Baik. Terima kasih Pak Ibnu untuk sharing pengalaman dan juga ilmunya yang sangat menarik dan sangat bermanfaat ya teman-teman. Semoga kita semua dapat benar-benar menjadi duta Muslim pada umumnya dan duta Indonesia di sini, sehingga walaupun kita minoritas di sini, tapi kita bisa menunjukkan jati diri kita sebagai Muslim dan sebagai bangsa Indonesia yang baik, sehingga orang-orang lain juga akan bersimpati kepada kita.